SMK PGRI 2 Badung yang berlokasi di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung adalah sekolah swasta yang memiliki dua kompetensi keahlian, yaitu teknik otomotif dan desain komunikasi visual, yang nanti kita mencoba sistem pembelajarannya berkolaborasi antara beberapa mapel berbasis proyek dan terdiferensiasi. Setiap manusia diciptakan unik dan khusus, tidak ada satu orang pun yang sama persis, karena latar belakang dan karakteristik siswa juga berbeda. Potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh semua guru. Ada beberapa permasalahan yang muncul saat pembelajaran, baik ada peserta didik dan guru adalah learning community. Peserta didik belum mengoptimalkan kelompok kerja untuk menyelesaikan tugas belajar, dan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru hanya bersifat konseptual. Guru kurang menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif sehingga peserta didik mengalami kejenuhan dalam belajar di kelas. Tujuan dari diadakannya pembelajaran kolaborasi yang berdiferensiasi ini adalah yang pertama untuk membantu semua siswa dalam belajar, yang kedua meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, yang ketiga mempermudah peserta didik dalam proses penyelesaian produk dan tidak banyak menyita waktu. Proses pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan ruang yang luas pada peserta didik untuk bisa mendemonstrasikan materi-materi yang diperoleh yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Di samping itu juga pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang bisa diyakini keyakinan-keyakinannya dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada peserta didik sehingga berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tantangan yang dihadapi saat perencanaan kegiatan pembelajaran adalah saat penyusunan jadwal dan menentukan kompetensi yang diadakan bersama serta menyusun format penilaiannya. Yang kedua, kesulitan guru untuk mengajar dengan variasi metode yang berbeda-beda. Yang ketiga, keterbatasan durasi waktu belajar seperti yang disampaikan tadi, misalnya seminggu 42 jam atau 48 jam, sehingga tidak memungkinkan jam tambahan untuk remedial. Yang berikutnya adalah keterbatasan durasi sistem semester atau tahunan yang mengharuskan adanya asesmen yang akhir semester atau akhir tahun. Dan yang terakhir adalah adanya sistem kenaikan kelas. Sedangkan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama adalah siswa lebih serius dan fokus. Saya yakin anak-anak itu lebih serius dan fokus dalam pembelajaran. Siswa dipermudah dalam pembuatan proyek serta berpengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran karena meningkatkan minat serta keaktifan peserta didik yang ada di kelas. Yang kedua, siswa juga terlihat lebih bersungguh-sungguh dalam belajar serta dalam melaksanakan penilaian berdasarkan gaya belajar mereka. Sedangkan respon orang tua dari proyek kolaboratif bisa dikembangkan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah kita. Pembelajaran kolaboratif diferensiasi tadi itu memfasilitasi siswa dengan berbagai macam gaya belajar seperti visual, auditori, sama kinestetik. Nah, tadi bisa kita lihat kalau misalkan siswa tuh belajar dengan sungguh-sungguh karena mereka melihat guru juga bersungguh-sungguh dalam menilai sampai penilainya ada 3 dan aspek yang dinilai juga berbeda. Nah, kalau misalkan nanti dengan konsep belajar seperti itu, siswa bisa jadi lebih bersungguh-sungguh, juga output yang dihasilkan itu atau penilaian yang dilakukan oleh guru itu lebih mudah kita ambil dari aspek mana, apakah dia dari aspek berbicara, dari aspek mendengarkan, sama dari aspek kinestetiknya dia. Nah, dari segi visual mereka bisa melihat gaya presentasi seperti apa. Dari segi auditori jelas sekali mereka sudah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa yang presentasi, dan dari segi kinestetik juga tidak dapat karena sudah ada peragaan dari materi presentasinya.
Demikian. Baik, di sini setelah saya mengikuti acara tersebut atau kegiatan tersebut tadi, saya mendapatkan materi yang dimana materi tersebut kami yang membawakannya. Kesan yang kami dapat membawakan materi tersebut adalah cukup tegang dan saling membantu dari teman satu sama lain atau kelompok satu sama lain. Yang di sini kami sangat bersungguh-sungguh untuk mencari nilai atau belajar bersama dengan warga sekolah, karena kami dinilai tidak hanya dinilai satu guru, melainkan 3 guru. Proses pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan ruang yang luas pada peserta didik untuk bisa mendemonstrasikan materi-materi yang diperoleh yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Di samping itu juga pembelajaran berdiferensiasi membentuk dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang bisa diyakini keyakinan-keyakinannya dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan pembelajaran kolaborasi antar mapel berbasis proyek dan berdiferensiasi adalah situasi pembelajaran bermakna yang mampu membangkitkan kemampuan belajar siswa. Dalam hal ini harus mencakup 3 elemen, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar siswa di kelas. Faktor keberhasilan dari pelaksanaan proyek kolaborasi ini adalah adanya komitmen bersama antara kepala sekolah, guru untuk meningkatkan potensi belajar anak-anak dan kemampuan siswa. Nah, pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan pembelajaran kolaborasi antar mapel berbasis proyek dan berdiferensiasi adalah situasi pembelajaran bermakna yang mampu membangkitkan kemampuan belajar siswa yang dalam hal ini harus mencakup 3 elemen, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar siswa di kelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam Merdeka Belajar.